Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, ada berita gembira ya yang baru saya dapatkan. Sebenarnya ini udah lama, tapi ini mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Soal SKB 2 Menteri. Ya, kita tahu bahwa dengan adanya SKB 2 Menteri selama ini banyak yang salah di dalam memahami dan juga untuk penerapannya, sehingga kita banyak melihat terjadi yang namanya pelarangan ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadah dan sebagainya. Dan ini yang menjadi korban selama ini adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan kabar gembiranya seperti yang saya akan tampilkan di sini, ya ada sebuah berita, ini dia teman-teman yang bisa dibaca ya, atau mungkin saya perbesar lagi. Ya, saya akan perbesar lagi biar nampak judulnya ya. Nah, nah ini dia ya. Akhirnya pemerintah cabut SKB 2 Menteri. Penyebab IMB rumah ibadah dipersulit. Cek selengkapnya. Nah, artinya ini masih belum tahu kita. Ini benar apa enggak gitu ya. Jadi sekarang tugas kita, ayo kita lihat dulu. Kita jangan terlalu bereforia ya. Kita jangan terlalu bergembira. Jangan-jangan karena biasanya ini yang namanya berita, bisa saja ada berita hoax ya, atau berita yang tidak benar, maka tentunya kita akan coba lihat dulu apakah iya atau bukan. Oke, kita akan lihat saja. Ini sebenarnya sudah lama ya, pada Juni yang lalu, Kamis 8 Juni 2023. Oke, ini dari situs diotv.com ya. Nah, ini dia Bapak kita, Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Yakul ya. Pastinya kita sudah kenal semua dengan beliau ini, ya orang yang bersahaja ya. Nah, kita akan lihat saja sekarang apa yang disampaikan di dalam berita ini. Apakah benar memang sudah dicabut atau ini masih wacana? Nah, oke ya, saya akan blok saja ini dia. Pemerintah cabut SKB 2 Menteri karena menjadi penyebab IMB rumah ibadah dipersulit. Nah, itu benar ya. Karena banyak saudara-saudara kita khususnya umat Kristen yang hampir ya tidak bisa membangun gedung gereja mereka karena adanya IMB ini ya. Lalu berikutnya ini dia, Kementerian Agama sedang menggodok agar IMB cukup menggunakan rekomendasi dari Kementerian Agama saja. Oke, itu luar biasa ya, bagus sekali. Tapi ya, uh, kita juga nggak tahu nanti bagaimana di dalam prakteknya ya. Tentu yang kita harapkan seperti apa yang ada di berita ini, nah itu nanti yang akan ada di lapangan. Oke, kita akan coba lihat saja di sini. Hal ini respons dari peringatan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah di Bogor Selasa 17 Januari 2023. Nah, ini benar karena pada saat itu Pak Joko Widodo mengatakan bahwa hati-hati ya kepala daerah, wali kota, bupati, ya bahkan gubernur ya soal peribadatan karena itu dijamin oleh konstitusi. Ya kan, itu dijamin oleh konstitusi, tapi sayangnya kita masih banyak melihat apa namanya pelarangan ibadah ya setelah itu. Sebenarnya teman-temannya justru makin banyak. Saya nggak ngerti apakah memang mereka sengaja tidak menghargai seorang Pak Jokowi ya. Nah, inilah yang kita nggak tahu. Tapi oke, kita akan coba lihat saja dulu di sini teman-teman ya. Ini dia. Nah, di mana Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kepala daerah jangan mempersulit IMB rumah ibadah. Ya. Lalu kemudian ini dia isi dari SKB 2 Menteri yang memang menjadi masalah selama ini ya. Ini dia. Isi dari SKB 2 Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 adalah pembangunan rumah ibadah harus mendapatkan dua rekomendasi. Yang pertama itu ya rekomendasi dari Kementerian Agama. Lalu kemudian yang kedua rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Dan biasanya terjadi
benturan itu di rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, banyak sekali ini terjadi di mereka ya, benturan sehingga tidak diizinkannya keluar izin mendirikan bangunan atau IMB. Kita melihat saja beberapa gereja ya, tapi tidak bisa mendapatkan IMB. Kenapa? Bukan karena Kementerian Agama, tetapi karena FKUB-nya. Kenapa FKUB-nya? Karena FKUB-nya tidak seagama dengan yang ingin atau yang hendak melakukan pembangunan rumah ibadah, ya kan? Nah, itu yang terjadi selama ini teman-teman ya. Jadi kita harapkan sebenarnya ini benar-benar harus ada realisasinya ya, jangan hanya sekedar disampaikan begitu aja ya. Ini yang kita harapkan tentunya teman-teman. Oke, lalu kita juga melihat di sini ya, Yakut ya, Pak Menteri Agama kita Yakut Khalil Qomas mengatakan nantinya IMB rumah ibadah bisa didirikan cukup dengan satu rekomendasi, yaitu rekomendasi Kementerian Agama. Oke aja, cuman saya nggak ngerti apakah nanti orang-orang yang ada di Kementerian Agama itu adalah orang-orang yang bisa melakukan hal ini atau malah mereka juga masih saja takut dengan desakan dari masyarakat. Yang kita tahu selama ini karena adanya desakan dari masyarakat yang dimana mereka tidak menerima atau menolak didirikannya sebuah rumah ibadah di lokasi mereka atau di wilayah mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mereka yang mayoritas dan ya mereka merasa kalau kami udah mayoritas di sini tidak boleh lagi dibangun ya rumah ibadah yang berbeda dengan agama kami. Nah, itu yang kita lihat selama ini ya kan. Oke. Nah, ini dia. Yakut Khalil Qomas menyatakan IMB rumah ibadah nantinya bisa berdiri menggunakan satu rekomendasi, yakni rekomendasi Kementerian Agama. Ya, oke. Lalu berikutnya ini dia teman-teman ya. Nah, ini IMB rumah ibadah cukup rekomendasi Kementerian Agama ya tertuang di dalam rancangan peraturan presiden yang sudah diusulkan ke Sekretariat Negara. Ini langsung disampaikan oleh Pak Menteri ya. Yakut Khalil Qomas pun menyatakan semakin banyak rekomendasi justru menjadi penghalang berdirinya rumah ibadah ya. Lalu ini dia teman-teman ya. Ini bagian terakhir kayaknya ya. Pemerintah cabut SKB 2 Menteri jika peraturan presiden tentang tata cara mempunyai MB rumah ibadah sudah diterbitkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang sudah diterbitkan belum itunya? Aduh, oke. Lalu di sini dikatakan teman-teman, selama 2007 sampai 2022 data longitudinal setara institut menunjukkan sebanyak 573, ini dia ya, 573 kasus gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah telah terjadi ya. Dan ini pastinya yang menjadi korban itu ya orang Kristen, pasti orang Kristen teman-teman. Lalu berikutnya kita akan melihat lagi di sini. Adapun gangguan ini berupa penolakan dan pembubaran peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan lain-lain. Betul sekali. Nah, ini ya. Lalu terakhir, ini dia teman-teman, gangguan ini menimpa kelompok minoritas, baik relasi internal maupun eksternal agama. Betul sekali. Betul sekali teman-temannya. Dan tentunya ya harapan kita kalau boleh ini jangan hanya sekedar wacana karena tadi kita lihat masih belum rupanya ya. Karena itu SKB 2 Menteri nantinya baru bisa dicabut setelah setelah mana ya? Sorry. Ya kita ini dia. Nah, ini dia. Pemerintah cabut SK 2 Menteri jika peraturan presiden ya Perpres tentang tata cara mempunyai MB rumah ibadah sudah diterbitkan, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu IMB-nya Perpres itu sudah diterbitkan apa belum? Ini yang perlu kita cari sekarang. Ya, ini yang perlu kita cari. Ininya udah diterbitkan belum? Ya, yang saya blok ini. Nah, ini udah apa belum? Kalau belum ya kita sabar dulu ya.
Oke, dan sekarang saya akan mengajak kita, karena ini sebenarnya sudah lama ya direncanakan oleh Pak Jokowi ya, soal penghapusan SKB 2 Menteri. Ini lama sekali, tahun 2014 yang lalu teman-teman ya, seperti apa yang ada di layar, bisa dibacakan ya. Jokowi akan hapus peraturan 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah. Ini 2014 yang lalu loh, ya ini dia ya. 18 Juni 2014, tapi ternyata sampai sekarang belum juga dihapus. Ya, tentunya kita berharap Pak ya. Kita akan coba lihat dulu apa yang disampaikan di sini ya. Ini dari situs kompas.com ya, teman-teman ya. Kita menanti sajalah, kita menanti saja, sabar-sabar aja kita ya. Sebentar teman-teman. Biar saya ini sih ada penghalang ya. Ini dia sebentar. Oke, kita awaskan dulu baru kita perbesar dan kita akan baca. Ini dia. Apa yang pernah dulu disampaikan oleh Pak Jokowi, ya. Nah ini, anggota tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala Musda Mulia mengatakan pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia atau HAM. Salah satu yang akan dihapus adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Oke, itu ya jelas ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ini dia. Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas. Betul sekali. Ujar Musda pada diskusi masa depan kebebasan beragama dan kelompok minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu 18 Juni 2014. Musda mengatakan ya klausul peraturan yang menyebutkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang ya untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Jelas sekali ya. Jelas sekali. Ya, lalu berikutnya kita melihat lagi yang menilai tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah. Betul sekali. Ya, lalu berikutnya Musda mengatakan dalam visi dan misi Jokowi tertuang salah satu program menghapus regulasi yang melanggar HAM ya. Dalam perbincangannya dengan Jokowi, kata Musda, gubernur nonaktif itu setuju soal penghapusan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu. Nah, ini dia teman-temannya. Kalau boleh, izinkan saya pada kesempatan ini ya menagih janji program dari seorang Pak Presiden Jokowi. Ini sudah 2023 loh Pak ya. Kenapa ya yang namanya SKB 2 Menteri yang di dalam regulasinya masih ya mengedepankan yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang di mana forum ini justru yang menjadi penghalang ya rumah ibadah mendapatkan IMB. Ayolah Pak Jokowi, ini udah 2023 loh. Bapak janjinya itu di tahun 2014 saat Bapak baru ya atau tahun ketika menjabat sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Kita hitung Pak, berapa? Ini udah 9 tahun ya. Bapak janjinya belum juga ditepatin. Ya, kenapa? Apa masalahnya ini? Saya nggak ngerti ya. Jadi dalam hal ini tentunya kepada Pak Menteri Agama juga, ayolah Pak ya, segeralah ya. Dan kepada Pak Presiden juga, ayo segera diterbitkan itu perpresnya. Ya, perpres sehingga apa yang tadi dikatakan dan dijanjikan oleh Bapak itu benar-benar terrealisasi. Ya, jangan hanya sekedar wacana. Kita butuh ya tindakan, action dari seorang Pak Joko Widodo. Bapak, kami tidak menyalahkan Bapak dalam hal ini. Enggak seperti Rocky Gerung, enggak. Tapi kami hanya menagih janji Bapak. Dan Bapak juga pernah menyampaikan 2023 di awal ya 17 Januari mengatakan bahwa peribadatan itu dijamin oleh konstitusi. Tapi Pak Jokowi terlalu banyak setelah Bapak itu menyampaikan pidato ya banyak sekali yang melakukan pelarangan ibadah khususnya umat Kristen. Bagaimana ini Pak? Tentunya dalam hal ini sekali lagi kami tidak menyalahkan Pak Jokowi,
Kami hanya menagih janji Bapak agar segera ditepatin. Karena ini kami sangat butuh sekali sebagai ya minoritas secara agama ya. Sebenarnya di Indonesia tidak dikenal istilah mayoritas dan minoritas, tapi inilah realita yang terjadi di lapangan. Ayo Pak Jokowi, kami mendukung Bapak dan juga Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pasti bisa ya untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh kaum minoritas di Indonesia ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.